kita tidak stres, kita tidak frustrasi. Saudara, roh intimidasi tidak dapat menguasai kita. Kalau kita posisikan diri, Tuhan, saya milikmu. Saya percaya, kalau saya milik Tuhan, Tuhan pasti akan berperkara di dalam hidupku. Tuhan tidak mau saya rusak, Tuhan tidak mau saya susah, Tuhan tidak mau saya sulit. Kalaupun kita lewati jalan-jalan yang sepertinya kita rasa kok sulit Tuhan. Saudara, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Yang lebih dulu merasakan kesulitan itu Tuhan. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Kita mengikuti Tuhan. Dan Allah yang akan ganti berperang. Tuhan yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Tuhan memberikan pengaturan demi kebaikan anak-anaknya. Sebagai orang tua kita pun demikian kepada anak-anak kita. Kita pun mau merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anak kita. Nggak mungkin kita pikirin anak orang lain. Nggak mungkin kita pikir, aduh itu anak orang gimana ya besarnya nanti. Nanti dia mau sekolahnya ke sini. Nanti saya mau kuliahin. Saya mau belikan dia rumah. Nggak mungkin saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang baik untuk anak kita. Allah pun demikian. Dia merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Buat umat ketebusannya. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Dikatakan kamulah imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Nah saudara, masalah yang paling penting yang harus kita perhatikan di dalam kita posisikan sebagai anak. Apakah kita mau ada di dalam pengaturan Allah? Saudara, diawali dengan kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita dapat hidup di dalam pengaturannya Allah? Hidup menurut firman Tuhan. Hidup di dalam setiap rambu-rambunya Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita harus dipandu dan diatur oleh firman Allah. Setiap keberadaan kita harus diatur oleh kebenarannya Tuhan. Saudara, setiap hari kita baca firman Tuhan, amin. Kita baca firman Tuhan setiap hari, amin. Amin. Nah, kalau firman Tuhan kita baca setiap hari, itulah yang akan menjadi pedoman. Dialah yang akan memberikan kita jalan-jalan. Dikatakan firman Allah yang akan menerangi setiap langkah-langkah kakimu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Firman itu adalah terang. Terang Kristus yang sesungguhnya. Nah saudara, firman yang itu Yesus Kristus, kalau dia ada di dalam hidup kita, saudara, kita akan hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan, berjalan menurut firman Tuhan, maka kita akan dapat melakukan, saudara, hidup di dalam pengaturannya Allah. Kita mau mengutamakan, kita mau memperhatikan setiap rencana agungnya Allah. Saudara, di dalam setiap perjalanan hidup kita tidak dapat mengatur diri kita sendiri. Tetapi kalau ada firman Allah, firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, dialah yang akan membawa kita. Kalau kita mungkin mulai belok kiri, kalau ada firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus, firman Allah akan mengingatkan kita. Karena firman Allah setiap kali kita dengar, itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Saudara, firman Allah berkuasa. Dari sejak kita sekolah minggu, saudara yang pernah mengalami sekolah minggu, saudara, firman itu akan terus ada di dalam hidup kita. Saudara mau kemana saja, firman Allah itu hidup. Jadi pada saat saudara kita mulai menuruti setiap firman Allah, kita mulai memposisikan hidup kita ini, saudara, ada di dalam kebenarannya Tuhan, maka akan gampang kita hidup di dalam pengaturannya Allah. Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24.
Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Melakukan firman Tuhan, hidup menurut dengan firman Tuhan, saudara, itu namanya kita harus menyangkal diri. Karena firman Tuhan, apa yang menjadi aturannya Tuhan, saudara, seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Sedangkan keinginan daging adalah sesuatu hal yang sepertinya sesuatu hal yang enak-enaknya kita sendiri. Tetapi aturan mainnya Tuhan, firman Allah, saudara, itu sesuatu yang kalau kita tidak biasakan, itu akan menjadi sesuatu beban. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau hidup di dalam firman Tuhan, mau ikut pengaturannya Allah, mau ikut aturan mainnya Allah, dikatakan, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara, sesuatu yang sulit, yang gak bisa. Tetapi saudara, panggil nama Tuhan. Katakan sejujurnya, kalau memang engkau gak mampu, engkau gak kuat, Tuhan tolong saya tidak kuat, saya tidak mampu melakukannya. Roh Kudus akan memberikan engkau kemampuan, dan engkau akan menang. Mungkin ada satu kebiasaan, ada sesuatu hal yang kita tahu itu dilarang oleh Tuhan, sesuatu hal yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi keinginan ini terus mau lakukan. Saudara tidak mampu untuk mengendalikan keinginan ini. Panggil nama Tuhan, nama Yesus, nama yang berkuasa. Pada saat engkau panggil Tuhan Yesus, saya nggak mampu. Saat itu, detik itu juga, Yesus hadir dan mengangkat engkau dari segala keterikatan itu. Saya terlalu yakin, saudara. Saya percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup memberikan engkau kelepasan. Dalam bentuk apapun, saudara. Mungkin seringkali kita ada rasa marah, ada akar pahit, ada hal-hal yang buat kita gelisah. Saudara bilang, kok susah Tuhan, lepaskan semua ini. Teriak, panggil nama Tuhan, panggil dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, engkau akan mendapatkan kelepasan. Tuhan janjikan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan Tuhan akan berikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi mari kita mau lakukan segala sesuatu, segala hal yang memuliakan nama Tuhan. Hidup menurut dengan ketetapannya Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kembali lagi kepada kebenaran Tuhan. Tuhan, saya mau, saya rindu hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tidak akan melangkahkan kaki kita kepada tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Kita tidak akan membiarkan pikiran-pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita tidak akan isi dengan rancangan-rancangan kita dengan rancangan yang kotor, dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka sebaliknya kita mau peka dengar suara Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Yesus, dia Allah yang aktif. Dia Allah yang hidup. Dan Allah masih mau berbicara kepada kita sampai saat ini. Jangan pernah saudara berpikir, kok ada orang bilang ya, katanya dia berdoa, dia rasakan jamahan Tuhan, kenapa saya tidak? Saudara, kalau Tuhan kita sama, maka rasanya juga akan sama. Kalau Tuhan lawati si A, lawati si B, saudara percaya kita pun akan dilawati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita rindu, apakah kita mau. Maka Tuhan akan datang berbicara kepada kita. Masalahnya seringkali saudara kita tidak mempercayai. Kita tidak memposisikan hidup kita ini di dalam pengaturannya Allah. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi untuk kita dapat hidup di dalam pengaturannya Allah, kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah yang pertama.
Dan yang kedua, kita harus